Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Salsabila Putri dengan NIM G00241114 dari SGD B7. Jadi di sini saya ingin untuk menjelaskan mengenai anatomi genito-uropoetika. Nah, jadi hari ini kita akan bahas mengenai organa genitalia maskulina, organa genitalia feminina, dan organ uropoetika. Nah, jadi yang pertama kita bahas mengenai OGM. Nah, di OGM ini saya akan membahas mengenai mekanisme ereksi dan ejakulasi. Nah, jadi untuk mekanisme ereksi ini dia disarafi oleh saraf parasimpatis, sedangkan kalau ejakulasi dia ini disarafi oleh saraf simpatis. Nah, untuk mekanisme ejakulasi ini dibagi jadi dua, yaitu proses emisi dan ejakulasi. Nah, yang pertama kita bahas mekanisme ereksi. Jadi, mekanisme ereksi penis ini tuh terkait dengan sistem saraf parasimpatis. Nah, jadi rangsangan atau stimulus seksual akan diproses pada garis supraspinal. Nah, di area preoptik, medial, dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokampus yang merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi. Nah, impuls dari SSP atau sistem saraf pusat ini atau hipotalamus dan hipokampus ini nanti akan dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2 sampai 4 atau NIL CLMS segmen 2 segmen 4. Nah, lalu kalau inhibisi ereksinya ini tuh dibawa oleh serabut saraf simpatis segmen lumbal 1 sampai 3 atau NIL CLMS lumbal 1 lumbal 3. Nah, selanjutnya reseptor aferen yang dari nervus dorsalis penis atau sensibilitasnya ini dia membawa rangsangan menuju ke sentrum atau NIL CLMS segmen sakralis 2 sampai 4. Nah, selanjutnya eferen oleh nervi erigentes yang merupakan serabut parasimpatis ini tuh memberikan efek berupa relaksasi otot polos corpus cavernosus penis dan vasodilatasi arteriae helicinae yang menyebabkan corpora cavernosa ini tuh jadi terisi oleh darah. Nah, lalu juga tunica albuginea jadi teregang dan vena dorsalis profundusnya penis ini tuh terjepit. Nah, dengan cara ini aliran keluar dari jaringan erektil dihambat sehingga tekanan internal meningkat dan tetap dipertahankan dalam keadaan demikian. Nah, kemudian panjang dan diameter penisnya jadi bertambah besar, maka terjadilah proses ereksi. Nah, selanjutnya mekanisme ejakulasi. Nah, kalau tadi yang ereksi ini terkait dengan sistem saraf parasimpatis, kalau yang ejakulasi ini dipengaruhi oleh sistem saraf simpatis. Nah, jadi kalau parasimpatis itu harus rileks, kalau yang simpatis ini harus tegang gitu. Nah, mekanisme ejakulasi ini tuh kan terdiri dari dua proses. Ini tuh ada emisi sama ejakulasi. Nah, prosesnya yang pertama, reseptor eferen oleh nervus pudendus centrum akan membawa rangsang menuju NIL CLMS segmen lumbal 1 sampai 3. Nah, lalu terjadi emisi. Nah, emisi ini apa? Emisi ini tuh transmisi cairan semen ke dalam uretra. Nah, pada saat proses emisi, dinding ductus deferens ini tuh berkontraksi. Lalu otot-otot kelenjar vesikalis dan bulbo uretralis ini juga berkontraksi. Serta sphincter vesica urinaria ini juga berkontraksi. Lalu terjadi ejakulasi. Ejakulasi ini keluarnya cairan semen dari ostium uretra externum. Nah, proses ini menyebabkan kontraksi arteriae helicinae sehingga bisa mengalirkan darah ke venula ditambah kontraksi musculus bulbospongiosus dan musculus ischiocavernosus sehingga memicu dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra.
Baik, di sini saya Saskia Salsabila Putri dengan NIM G0024114. Izin untuk melanjutkan pembahasan topik selanjutnya, yaitu mengenai organa genitalia feminina eksterna. Jadi sebenarnya OGF atau organa genitalia feminina ini ada yang interna, ada yang eksterna. Tapi di sini kita bahas yang eksterna saja. Oke, next. Jadi strukturnya nih, yang pertama ini ada mons pubis, jadi yang kayak rambut-rambut ini. Jadi mons pubis ini merupakan area kulit menonjol yang menutupi simfisis osis pubis dan ditutupi oleh pubes atau rambut pubis. Jadi ini tuh untuk kayak rambut-rambut yang melindungi bagian luar seperti itu. Terus bawahnya ini ada anterior labial commissura atau commissura labiorum anterior. Ini tuh sudah masuk di bagian labia mayor. Nah, lalu di bawahnya ini ada klitoris. Klitoris ini merupakan organ erektil yang homolog dengan glans penis pada pria. Lalu di bawahnya ini ada frenulum of clitoris. Lalu ada uretra dan lalu juga ada labium minus atau labia minor. Nah, labia minor ini sebenarnya terdiri dari frenulum labiorum pudendi, preputium clitoridis dan frenulum clitoridis. Nah, labia minor ini tuh merupakan pelipatan yang tidak mengandung lemak dan kulit yang tidak berambut. Nah, terletak di antara kedua labia mayor. Nah, pada wanita yang sudah pubertas, akhiran posterior dari labia minor, dextra dan sinistra ini akan berhubungan membentuk frenulum labiorum pudendi. Nah, kalau ke arah anterior, setiap labia minor ini terbagi jadi lapisan atas dan lapisan bawah. Nah, lapisan atas ini dia berjalan di atas klitoris dan membentuk pelipatan yang saling bertemu dan membentuk tutup dari glans clitoridis yang disebut preputium clitoridis. Nah, kalau yang bagian lapisan bawah ini tuh dia berjalan di bawah klitoris dan saling bertemu membentuk frenulum clitoridis. Lalu untuk yang bagian luar ini ada labium mayor. Nah, labium mayor ini terdiri dari commissura labiorum anterior dan posterior. Nah, labia mayor ini tuh merupakan pelipatan kulit yang menonjol yang membentang ke arah caudodorsal dari mons pubi. Nah, dia ini homolog dengan skrotum pria. Nah, ke arah anterior dan posterior, labia mayor dextra dan sinistra ini nanti akan bertemu untuk membentuk commissura labiorum anterior dan posterior. Lalu di sini ada vestibulum. Nah, vestibulum ini merupakan ruang yang dikelilingi labium minus yang menjadi muara dari ostium uretra, ostium vagina, dan ductus glandula vestibularis mayor dan minor. Nah, ini juga ada carancula hymen. Nah, lalu juga ada glandula vestibularis mayor atau glandula Bartholin. Nah, glandula ini homolog dengan glandula bulbo-uretralis pada pria. Nah, setiap glandula dia ini mempunyai ductus yang akan bermuara tepat di sebelah lateral pada cekungan di antara dua labia minor. Oke, next kita bahas tentang hymen. Nah, jadi hymen ini merupakan selaput mukosa yang kaya akan pembuluh darah. Nah, hymen di setiap perempuan itu tuh berbeda-beda tergantung jenisnya. Jadi di gambar ini ada macam-macam hymen. Ini ada anular hymen, ada septa hymen, ada cribriform hymen, ada paros introitus. Nah, jadi ada juga hymen imperforata. Ini tuh hymen yang tidak memiliki lubang sehingga darah menstruasi tidak bisa keluar. Nah, jadi hymen ini bisa ruptur saat hubungan seksual maupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya. Nah, apabila hymen ini ruptur, nanti terlihat penonjolan kecil-kecil di pinggir vagina yang disebut
Carunculus hymenalis. Nah, jadi Carunculus hymenalis ini tuh kayak sisa-sisa himen yang sudah rusak akibat dari koitus. Oke, next kita membahas mengenai vaskularisasi dan inervasi dari OGF eksterna ini. Jadi, OGF eksterna ini divaskularisasi oleh arteri pudenda interna yang nantinya akan ke arteri perinealis, bulbovestibuli, dorsali clitoridis, dan femeralis profunda. Lalu untuk venanya ini tuh dari vena pudenda eksterna yang nantinya akan ke vena sapena magna, lalu vena dorsalis clitoridis profunda yang nantinya akan ke vena pudenda interna, dan vena dorsalis clitoridis superficialis yang nantinya akan ke vena sapena magna. Nah, kalau untuk inervasinya ini, jadi organ ini itu diinervasi oleh cavernosi clitoridis atau splagnici pelvici. Ini tuh saat ereksi, dan saat somatosensori ini oleh nervus pudendus. Nah, selanjutnya ini kita bahas sedikit tentang episiotomi. Jadi, episiotomi ini merupakan prosedur insisi di posterior organa genitalia feminina pada kondisi partus. Nah, prosedur ini itu bisa dilakukan ketika pada fase 4 partus normal pada kehamilan pertama. Nah, prosedur ini tidak selalu dilakukan, namun sangat wajar jika dilakukan untuk mengurangi laserasi dan pelebaran dan untuk melebarkan jalan lahir. Nah, episiotomi ini punya 2 metode yang sering dipakai, yaitu metode mediolateral episiotomi dan midline episiotomi. Nah, biasanya lebih dianjurkan untuk metode episiotomi yang mediolateralis, karena kalau episiotomi yang medialis ini atau midline ini tuh biasanya takut nanti robekannya ini sampai ke bagian anus. Oke, jadi sekian dari penjelasan mengenai OGF eksterna. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya Saskia Salsabila Putri dengan NIM G0024114 izin untuk melanjutkan lagi untuk topik yang terakhir, yaitu anatomi ren beserta vaskularisasi dan inervasinya. Jadi kita mulai dulu. Pertama, kita bahas sekilas tentang fungsi dari ren atau ginjal. Jadi ren atau ginjal ini, dia ini fungsinya untuk menyaring darah dari zat-zat yang tidak diperlukan tubuh dan mengeluarkannya sebagai urin. Lalu yang kedua, dia ini punya fungsi yaitu mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan asam basa pada darah. Lalu selain itu juga dia ini punya fungsi pada sistem endokrin. Nah, selanjutnya ini mengenai posisi anatomi dari ren atau ginjal. Jadi, ren ini tuh merupakan organ retroperitoneal yang terdapat glandula adrenal di polus superior. Jadi di atas ginjal ini ada di gambar ini ada warna kuning-kuning. Ini tuh merupakan kelenjar adrenal. Lalu untuk letak skeletopisnya, untuk ren sinister ini dia setinggi bagian superior dari VTH12 atau kurang lebih ini di kosta 11 sampai dari inferior dari vertebra lumbal 3. Jadi bisa dilihat di sini untuk ren dari ren sinisternya ini ada di antara VTH12 sampai ke VL3. Lalu untuk ren dextran itu dia lebih rendah 1/2 vertebra. Karena apa? Karena adanya pendesakan dari lobus hepatis dexter. Nah, lalu selanjutnya ini mengenai lapisan pembungkus dan fiksator dari ren. Jadi lapisan pembungkus ren ini bisa diurutkan dari profunda ke superficial. Jadi ada kapsula fibrosa, ada perirenal fat, ada fascia renalis, dan pararenal fat. Nah, kapsula fibrosa ini merupakan pembungkus yang meliputi ren yang langsung melekat erat pada permukaan luar ren. Kalau
perirenal fat, dia ini merupakan lemak yang meliputi kapsula fibrosa dan pembuluh darah yang masuk keluar ren. Nah, kalau fascia renalis, dia ini lapisan membranosa yang terletak di luar perirenal fat, ren dan glandula suprarenalis. Nah, glandula suprarenalis ini dia ini juga membungkus ren dan glandula adrenal di bagian depan yang namanya nanti fascia gerota. Nah, kalau pararenal fat, dia ini merupakan lemak yang letaknya di luar fascia renalis di bagian posterior dan posterolateral pada ren. Nah, lalu juga sebenarnya ada namanya kapsula adiposa. Kapsula adiposa ini memfiksasi ginjal saat bernafas. Bila lapisan ini berkurang secara drastis, misal pada anoreksia, maka ginjal ini dapat turun atau namanya neproptosis atau mengalami rotasi sehingga ureter ini nanti tertekuk dan aliran urin terhambat yang nanti jadi hidronefrosis. Nah, lalu untuk fiksatornya ini ada fascia renalis, arteri atau vena renalis, dan corpus adiposum atau pararenal dan perirenal fat. Tadi udah dibahas untuk penjelasannya. Jadi gini kita bisa next ke topografi dari ren. Jadi untuk topografi ren ini untuk fasies anterior ren dextra ini tuh dia berhubungan dengan beberapa struktur. Di antaranya ini dia terpisah dari ren oleh suatu lapisan peritoneum dan beberapa lainnya yang berkontak langsung dengan ren. Seperti polus superiornya ini tuh dia berbatasan dengan glandula suprarenalis. Jadi di bagian atas ini ada glandula suprarenalis. Terus kalau di polus inferiornya dia ini oleh sisi lateralnya berhadapan dengan flexura cholidextra, dan di sisi medialnya ini tuh dia berbatasan dengan intestinum tenue intraperitoneal. Nah, kalau fasies anterior ren sinistra ini tuh dia juga berhubungan dengan beberapa struktur, di antaranya juga dipisahkan dengan selapis peritoneum dan struktur lainnya yang langsung berkontak langsung dengan ren. Contohnya di sebagian kecil polus superior ini di bagian sisi medial itu tertutup oleh glandula suprarenalis sinistra, bisa dilihat di bagian sini. Lalu di sisi bagian polus superiornya ini juga tertutup gaster intraperitoneal dan lien. Nah, di bagian sampingnya. Nah, bergeser ke bagian inferior ini ada pankreas. Nah, pankreas ini terletak di retroperitoneal yang menutupi bagian tengah ren. Kalau di sisi lateralnya, di separuh bawah ren ini tertutup oleh flexura colisinistra dan permulaan kolon descendens, dan di sisi medialnya oleh sebagian jejunum yang terletak di intraperitoneal. Nah, lalu pada gambar di sebelah kanan di posterior, ren dextra dan sinistra ini tuh berhubungan dengan struktur-struktur seperti pada gambar ini, bisa dilihat ya. Nah, di superior ini terdapat diafragma. Ada diafragma. Lalu di inferior dari arah medial ke lateral itu terdapat musculus psoas major dan musculus quadratus lumborum di bagian ini. Lalu ada musculus transversus abdominis. Nah, lalu polus superior ren dextra ini ada di anterior costa 12, sedangkan kalau yang sinistra ini ada di anterior costa 11 dan 12. Oke, next kita bahas mengenai struktur eksterna. Jadi, untuk struktur eksterna pada ren ini dia dibagi jadi 3, ada fasies, polus, dan margo. Kalau fasiesnya ini ada anterior dan posterior. Kalau polusnya ini atau ekstremitasnya ada superior atau cranials yang nanti dia berhubungan langsung dengan glandula suprarenalis. Nah, ada juga yang inferior atau caudalis. Nah, kalau untuk margonya ini tuh dia ada lateral, margo lateral itu berbentuk konveks atau cembung. Lalu untuk di bagian medialnya ini itu dia bagian yang cekung.
Dan nantinya ada hilus renalis yang isinya ada di bagian anteriornya ada vena renalis, kalau di bagian media ada arteri renalis, dan di bagian posterior ada pelvis renalis. Nah, lalu untuk yang internalnya ini ada cortex renalis dan medulla renalis. Kalau cortex renalis ini terdapat columna renalis Bertini. Dia ini struktur di antara piramidis renalis. Lalu ada arcus corticalis, ini tuh merupakan lengkungan yang menghubungkan antara kolumna renalis. Lalu selanjutnya di bagian medulla renalis, ini tuh dia ada piramidis renalis. Yang ini merupakan massa berbentuk konus. Lalu juga ada papilla renalis, ini tuh merupakan apex dari medulla renalis yang berhadapan yang menghadap sinus renalis. Lalu ada foramina papillaris yang merupakan lubang-lubang di ujung papilla renalis dan muara ductus papillaris Bertini. Lalu juga ada calyx minor yang ini tuh dia terhubung dengan satu atau lebih papilla renalis. Lalu juga ada calyx mayor. Dan ini merupakan gabungan dari calyx minor, dan ada pelvis renalis. Dia ini gabungan calyx mayor yang akan menjadi ureter. Lalu yang terakhir ada sinus renalis. Dia ini kayak pelebaran dari hilus. Selanjutnya ini dari vaskularisasi. Nah, vaskularisasi dari ginjal ini dapat dimulai dari, jadi sebenarnya fasa arteriosa yang menuju ren ini tuh merupakan arteri renalis. Nah, awal mulanya ini dari aorta abdominalis, lalu nanti ke arteri renalis dextra et sinistra, lalu dia nanti masuk ke ramus anterior posterior atau masuk ke hilus. Nah, nanti akan ke arteri lobaris atau ramus primaris atau masuk ke piramidis renalis. Lalu nanti selanjutnya akan ke arteri interlobaris, terus nanti berjalan lagi ke arteri arcuata, lalu berjalan lagi ke arteriae interlobularis, dan berjalan lagi ke arteriae afferent glomeruli yang membawa darah ke glomerulus, dan nanti akan ke glomerulus yang dia ini berhubungan dengan kapsula Bowman dan akan membentuk corpusculum Malpighi untuk memfiltrasi jadi urin. Nah, sebagian kecil darah tuh tidak akan difiltrasi, melainkan akan tetap mengalir di glomerulus untuk menuju ke arteriae efferent glomeruli, dan nanti akan ke arteri rekta. Fungsinya untuk reabsorpsi di tubulus ginjal. Selanjutnya ini inervasi dari ren ini tuh ren ini sebenarnya diinervasi oleh flexus renalis. Nah, ini ada 3, ada somatic afferent. Somatic afferent ini diinervasi oleh nervis splanchnici thoraciki. Lalu untuk simpatisnya dia ini oleh nervus splanchnicus mayor dan nervus splanchnicus minor. Kalau untuk parasimpatisnya dia ini oleh nervus vagus. Nah, selanjutnya ini selanjutnya ini kita bahas sedikit tentang aliran urin di tubulus renalis ya. Jadi, urin itu nanti akan melalui proses filtrasi, reabsorpsi, itu ada di nefron. Nah, nanti nefron ini dari nefron, lalu di dalam nefron ini kan ada bermacam-macam organ juga ya, dan jalannya juga lumayan panjang. Jadi masuk ke nefron, nanti ke glomerulus, terus nanti dia akan berjalan ke tubulus contortus proximal, lalu juga nanti selanjutnya akan berjalan ke tubulus descendens ansa Henle, terus nanti dia melewati lengkung Henle, lalu dia nanti selanjutnya akan ke tubulus ascendens ansa Henle, lalu dia ke tubulus collectivus distal, lalu ke ductus collectivus, dan nanti dia akan mengalir ke papilla renalis, lalu dia melewati calyx minor, calyx mayor, dan pelvis renalis, dan nanti akhirnya akan mengalir ke ureter. Nah, dari ureter nanti ke kandung kemih dan ke uretra, dan baru urinnya keluar. Lalu aku di sini juga akan sekalian mau bahas tentang penyakit-penyakitnya.
Jadi di REN ini ada penyakit seperti hidronefrosis. Nah, hidronefrosis ini merupakan keadaan di mana REN ini tidak dapat menyalurkan urin sehingga terkumpul di dalam REN. Lalu ada juga penyakit neprolitiasis. Neprolitiasis ini merupakan penyakit batu ginjal. Nah, ada juga neprektomi ya. Ini tuh pengangkatan sebagian jaringan REN. Ada nefritis. Nefritis ini merupakan radang pada ginjal yang terdiri dari glomerulonefritis. Ini tuh peradangan pada glomerulus. Terus ada pyelonefritis. Ini tuh radang pada pelumnya yang mengakibatkan nyeri pada ketok ginjal. Lalu ada juga penyakit Hurso-Kidney. Ini tuh fungsi antara REN dexter dan sinister pada polos inferior. Lalu ada REN rosette. Ini tuh fungsi antara REN dexter dan sinister pada polus superior. Nah, kalau yang inferior tadi Hurso-Kidney, kalau yang superior REN rosette. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak salahnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.